Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Kautsar. Ya, kita masih membahas tafsir surah Al-Kautsar, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat terakhir dari surah Al-Kautsar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad dialah yang abtar, yaitu yang terputus. Kita baca tafsirnya di sini. Tsumma qala inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad dialah yang terputus. Hadza fi muqabil i'ta'il kautsar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perbandingan dari apa yang Allah berikan kepada Nabi SAW berupa Al-Kautsar, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kata beliau, inna syani'aka huwal abtar. Syani'aka secara bahasa maknanya adalah mubghiduka, yang membencimu, yang tidak suka kepadamu wahai Muhammad. Wasyana'an huwal bughd. Karena asyana'an dalam bahasa Arab itu adalah al-bughd, kebencian, tidak suka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu." Ai la yahmilannakum bughduhum an ta'tadu. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan engkau tidak adil kepada mereka, menjadikan engkau menggolimi mereka. Ya, janganlah ketidaksukaanmu kepada suatu kaum membuat engkau menggolimi mereka. Ayat setelahnya kata Allah dalam surah Al-Maidah juga ayat yang ke-8 juga hampir mirip. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yaitu la yahmilannakum bu'duhum ala tarkil adl. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat engkau tidak adil kepada mereka.
Ya, tidak berlaku adil kepada mereka. Seperti misalnya kita wajib membenci orang-orang kafir karena kekufuran mereka. Kita wajib membenci orang-orang fasik karena kemaksiatan mereka. Kita wajib membenci ahlul bid'ah karena kebid'ahan yang ada pada mereka. Namun jangan sampai kebencian kita terhadap mereka membuat kita ini nggak adil, membuat kita mendolimi mereka. Enggak. Ini harus dibedakan antara membenci dengan mendolimi. Itu dua hal yang berbeda. Membenci tidak harus mendoliminya. Maka syani'aka itu artinya adalah mubghiduka, yang membencimu. Fasyani'aka fi qawlihi inna syani'aka yakni mubghiduka huwal abtar. Dialah yang abtar, yang membencimu, dia itulah yang abtar. Di sini ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, yaitu mereka-mereka yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata para ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini bukan hanya untuk orang-orang kafir yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga berlaku bagi kaum muslimin yang membenci Nabi. Apakah mungkin kaum muslimin orang Islam benci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedikit kemungkinannya. Tapi yang lebih mungkin lagi, yaitu orang Islam bukan membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi membenci syariat, membenci sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak nggak? Banyak yang seperti ini. Oleh karena kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, inna mubghidaka wa mubghidha ma ji'ta bihi minal burhan wal bayan wal huda huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad dan membenci syariat yang kau bawa, membenci sunnah yang kau bawa, membenci ajaran Islam yang kau bawa, maka dialah abtar, dialah yang terputus. Maka yang membenci syariat Nabi Muhammad SAW itu juga masuk dalam ayat ini. Ya. Al-abtar, kata beliau, ismu tafdilin min batarin, bimakna qata'. Al-abtar itu kata tafdil. Tafdil itu artinya yang paling. Sama seperti besar. Kalau cuman besar itu kabir. Kalau paling besar, akbar. Ya. Soghir, kecil. Tapi kalau yang paling kecil, asghar. Yang terkecil, asghar. Nah, ini sama. Bater. Ya, batrun. Yang terputus. Tapi kalau yang paling terputus, abtar. Ya, itu dalam bahasa Arab isim tafdil namanya. Apa maknanya abtar? Yaitu qata', terputus. Yakni huwal aqta', dialah yang paling terputus, al-munqati' min kulli khair, yang terputus dari segala kebaikan-kebaikan. Wa dzalika anna kuffara Quraisy yaqulun, yang demikian karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammadun abtar, la khaira fihi wala barakata fihi wala fittiba'ihi. Abtar lamma mata ibnuhu Al-Qasim radhiyallahu anhu. Qalu Muhammadun abtar la yulad lahu. Kata orang-orang Quraisy, mereka itu mengatakan bahwa Muhammad abtar. Ini kata-kata abtar ini dipopulerkan dulu oleh orang-orang Quraisy. Ditujukan kepada Rasulullah SAW, Muhammad abtar. Maksud mereka, tidak ada kebaikan pada Muhammad. Tidak ada keberkahan pada Muhammad. Dan tidak pula ada kebaikan ketika mengikuti Muhammad SAW. Ditambah lagi mereka mengejek Muhammad itu abtar, yaitu terputus. Ketika apa? Ketika meninggal anak beliau, yaitu Al-Qasim radhiyallahu anhu. Terputus keturunannya. Ya, tidak memiliki keturunan. Karena semua putra-putra Nabi SAW meninggal di usia yang muda. Siapa saja? Al-Qasim, Ibrahim, dan Abdullah. Ya, tiga ini meninggal ketika masih kecil. Maka orang-orang Quraisy ketika Al-Qasim meninggal, maka mereka mengatakan Muhammad abtar la yulad lahu.
tidak memiliki putra, tidak memiliki anak. Walau wulidalahu fahuwa maqtu'un nasl. Ya, seandainya Muhammad itu punya anak, maka tetap saja eh, eh, Muhammad itu tidak memiliki anak karena Muhammad itu terputus nasabnya. Ya, seandainya dia punya anak, maka tentu tidak akan terputus nasabnya. Tapi Muhammad nggak punya anak, maka terputus. Itu namanya abtar. Jadi mereka mengejek Nabi SAW dengan kondisi Nabi yang memang tidak memiliki keturunan laki-laki. Fabayyana Allah azza wa jalla annal abtar huwa mubghidur rasul alaihi salatu wassalam fahuwal abtar al-maqtu'u an kulli khairin. Maka Allah menjelaskan bahwasanya al-abtar yang sebenarnya itu adalah yang membenci Nabi SAW, yang memusuhi Nabi SAW. Dialah yang terputus dari segala kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan Allah, terputus dari semua kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Alladzi laisa fihi barakah, tidak ada keberkahan padanya. Wa hayatuhu nadamatun alaihi, kehidupannya hanya diisi dengan penyesalan-penyesalan. Wa idza kana hadza fi mubghidihi fa huwa aidan fi mubghidi syar'ihi. Ini yang membenci Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, sama juga bagi yang membenci syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan merasa aman. Oh enggak Ustaz, saya ini enggak pernah sedikit pun membenci Nabi Muhammad SAW. Iya, orangnya enggak dibenci, tapi ajarannya dibenci. Nah ini banyak, bukan orang kafir, tapi orang Muslim. Ya, membenci sunnah Nabi SAW, memperolok sunnah Nabi SAW. Wanita-wanita, berapa banyak wanita-wanita yang menolak, benci dengan syariat Nabi SAW. Apa yang paling dibenci syariat sama wanita? Langsung cepat. Banyak di antara sebagian muslimah yang membenci syariat ini, mengatakan bahwa ini syariat yang gak adil, ini syariat yang mendolimi, mendiskriminasi wanita. Benci mereka dengan syariat ini. Bedakan antara benci dengan gak mampu. Yang nggak mampu bukan berarti apa? Bukan berarti benci. Mereka masih belum mampu melaksanakannya. Maka kewajiban bagi yang belum mampu melaksanakannya adalah dimampukan. Dipersiapkan supaya mampu. Belum siap, ya disiapkan. Tapi ada orang-orang yang memang secara asal membenci syariat ta'addud, membenci syariat poligami. Maka dia masuk dalam ayat ini. Sama dia kedudukannya dalam ayat ini seperti orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Faman abghada syariat ar-rasuli alaihi salatu wassalam atau abghada syariat syairah min sya'airil Islam. Maka barang siapa yang membenci syariat Nabi Muhammad SAW atau dia membenci syiar-syiar Islam. Ya, dia membenci syiar-syiar Islam seperti jilbab. Itu merupakan syiar Islam, dibenci sama dia. Au abghada ayyata'atin mimma yata'abbad bihin nasu fi dinil Islam fa innahu kafir. Atau dia membenci apapun dari ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, enggak cuma membenci poligami saja, tidak. Membenci sholat, ya, membenci puasa, di sini puasa, ya, membenci haji dan yang lainnya, syariat-syariat yang memang Allah turunkan dalam agama ini. Maka barang siapa yang membencinya, fahuwa kafir, maka dia kafir, keluar dari Islam, kharijun aniddin, keluar dari agama ini. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Ya, syariat yang Allah turunkan dibenci sama mereka. Fa'ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan semua amal-amal ibadahnya. Ya, maka jamaah nggak boleh membenci syariat Nabi. Nggak boleh membenci satupun dari syariat Islam. Nggak mampu bukan berarti membenci. Syariat haji misalnya. Berapa banyak orang-orang yang nggak mampu melaksanakan haji?
Antriannya panjang, biayanya mahal, ya kan? Sampai di sana juga capek, lelah, kepanasan, ya kan? Mungkin ada yang sakit. Berapa banyak orang-orang yang kesusahan melaksanakan ibadah haji? Ketidakmampuan kita melaksanakannya, apakah mengharuskan kemudian kita membencinya? Tidak. Ya, maka tidak mampu, jangan sampai menyeret kita pada kebencian, benci terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Wala hubuta lil amali illa bil kufr. Dalam ayat tadi Allah sebutkan bahwa Allah gugurkan, Allah hanguskan semua amalan-amalannya. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang bisa menghapuskan amalan kita, menggugurkan pahala kita, kecuali kufur, kecuali kekafiran. Maka berarti membenci apa yang Allah turunkan dari syariatnya itu kekufuran, karena bisa menggugurkan dosa, bisa menggugurkan pahala, bisa menggugurkan amal ibadah kita. Faman kariha fardhos salawat fahuwa kafir walau shalla. Lihat jemaah. Barang siapa yang membenci kewajiban sholat 5 waktu, nggak suka dia dengan kewajiban sholat 5 waktu ini, maka dia kafir meskipun dia mengerjakan sholat. Tapi awas, ini hukum secara apa? Hukum secara umum. Kalau Anda mendapati fulan cocok dengan ini, jangan dikafirkan dulu. Ya, butuh rincian. Ya, ada rinciannya. Dan itu para ulama yang mengetahui hal tersebut. Karena Ahlus Sunnah konsepnya tidak gegabah dalam mengkafirkan individu. Tapi Ahlus Sunnah menerangkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kafir. Ya, orang-orangnya ditahan dulu untuk tidak dikafirkan. Ini kita bicara orang muslim. Tapi kalau orangnya asli kafir, maka dikafirkan nggak? Dikafirkan lah. Memang dia asli kafir kok. Tapi kalau ada orang muslim yang membenci syariat Allah, meskipun dia sholat, dia nggak suka sama sholat, meskipun dia sholat, maka secara umum dia kafir. Namun orang perorangannya tahan dulu, tidak boleh langsung dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Lakin man istathqalaha ma'a adamil karahati fahada fihi khaslatun min khisalin nifaq lakinnahu la yakfur. Namun kata beliau, barang siapa yang berat melaksanakan sholat, antep melaksanakan sholat itu, berat hati dia melaksanakan sholat, tapi dia nggak benci dengan sholat itu, dia ridho dengan syariat sholat itu, tapi berat baginya melaksanakan sholat, entah karena dia punya penyakit, atau karena dia ini sibuk, atau karena dia ini apalagi alasannya orang nggak sholat, malas. Ya itu tadi, sibuk itu atau malas. Tapi dia nggak benci dengan syariat sholat ini, dia ridho dengan sholat ini tadi. Maka yang seperti ini kata beliau ada tanda ciri dari kemunafikan. Bukan berarti dia munafik, tapi dia memiliki ciri-ciri kemunafikan. Meskipun demikian, la yakfur, orangnya tidak kafir. Ya, bedakan kata beliau, fafar wa farqun baina man istafqala syai' wa man kariha syai'. Maka bedakan antara yang membenci sesuatu dengan yang nggak mampu atau berat dengan sesuatu. Ini dua hal yang berbeda. Membenci, maka hukumnya apa tadi? Kafir. Sedangkan berat dengan sesuatu, hukumnya itu salah satu ciri kemunafikan. Tapi tidak apa? Tidak kafir. Nah, idan hadhihi suratu tadammanat bayana ni'matillahi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi'i'ta'ihil khairil katsir. Kata beliau, ayat ini atau surat ini terkandung di dalamnya penjelasan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah memberikan kepada nabinya al-khairul katsir, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian kandungan ayat surat ini, tsummal amru bil ikhlasi lillahi azza wa jalla fis salawati wan nahar. Kandungan ayat ini juga perintah dari Allah untuk kita ikhlas, murni, artinya ikhlas memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Di antaranya yang disebutkan dalam ayat ini adalah salat dan ibadah apa yang disebutkan dalam ayat surat ini? Sembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sesembelihan dibagi menjadi dua. Nah, masih ingat? Sesembelihan yang apa dan yang apa? Hah? Karena Allah? Ya gitu ngomongnya. Antum jangan bikin tambah bingung jamaah. Jamaah sudah mau hampir-hampir ingat nih. Apa ya? Hah? Nah, barakallahu fiik. Sesembelihan yang ibadah dan sesembelihan yang bukan ibadah. Apa bedanya? Kalau sesembelihan ibadah itu tujuan utamanya apa? Penyembelihannya. Sedangkan yang kedua, dagingnya. Daging mengikuti saja. Andai kata nggak ada dagingnya, tetap sah? Tetap sah. Karena yang diutamakan, dituju adalah sesembelihannya itu. Goroe gumam. Sedangkan yang bukan ibadah, sesembelihan yang bukan ibadah, maka tujuan pertamanya apa? Dagingnya. Sedangkan penyembelihannya itu mengikuti. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan daging kecuali dengan menyembelihnya. Ya. Kemudian kata beliau, wadzalika fi sairil ibadat. Ikhlas ini bukan cuma di dalam ibadah sholat dan juga menyembelih, enggak. Ikhlas ini yaitu murni hanya untuk Allah, itu terapkan dalam semua ibadah. Ya, bukan hanya sholat dan menyembelih, tapi semua ibadah harus ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka ini, yaitu manusia, diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu dengan murni, tanpa menyerahkan kepada selain Allah. Tertuju 100%, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, menyembelihnya, semua diberikan kepada Allah. Nggak pernah dia berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nggak. Ya, barang siapa yang memberikan, mempersembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, maka berarti dia nggak ikhlas, nggak murni ibadahnya. Tercampur dengan apa berarti? Hah? Syirik. Ya, ketika ibadah tercampur dengan syirik, berarti dia nggak ikhlas. Ya, berarti dia tidak ikhlas, tidak murni. Thumma bayana anna man abghadar rasul alaihi salatu wassalam au abghadha syai'an min syari'atihi fa innahu huwal aqta' alladzi la khaira fihi wala barakata fihi. Kemudian surat ini juga berisi tentang penjelasan bahwa barang siapa yang memusuhi atau membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang terputus, yakni terputus dari segala kebaikan, terputus dari segala keberkahan, terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka selesai sudah pembahasan tafsir surah Al-Kautsar.